Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mode-mode jaringan pada aplikasi VirtualBox. Jadi seperti yang telah rekan ketahui, itu VirtualBox bukan hanya sekedar aplikasi untuk melakukan instalasi sistem operasi, tapi juga bisa digunakan untuk mensimulasikan jaringan. Jika misalnya kita ingin membuat suatu jaringan tanpa harus menyediakan perangkat keras atau hardware lebih dari satu, itu bisa kita simulasikan dengan menggunakan beberapa sistem operasi yang tersedia pada VirtualBox. Oke, kita mulai. Sebelum melanjutkan, itu akan saya jelaskan dulu bahwa ada beberapa istilah yang perlu diketahui agar nanti tidak miskomunikasi atau tidak menimbulkan kebingungan. Istilah tersebut itu adalah host dan guest. Yang dinamakan host itu adalah sistem operasi yang digunakan pada PC atau laptop, tempat di mana VirtualBox itu diinstal. Sementara guest itu adalah aplikasi sistem operasi yang terinstal pada aplikasi VirtualBox. Sekarang kita lihat atau kita buka aplikasi VirtualBox untuk melihat mode-mode jaringan yang ada pada VirtualBox. Itu setelah rekan buka, itu pilih pada salah satu aplikasi, pada salah satu sistem operasi yang ada di VirtualBox. Kemudian bisa diklik di jaringan sebelah sini, atau bisa rekan klik di bagian pengaturan, nanti ada jaringan, itu sama saja. Atau klik kanan di sini, kemudian pilih pengaturan, itu sama saja. Jadi untuk mengaksesnya bisa via sini, bisa via klik kanan di pengaturan sini atau di pengaturan yang sebelah sini. Kita buka lewat sini. Itu jaringan yang terpasang pada aplikasi VirtualBox. Itu mode-modenya ada tidak terpasang, ada NAT, ada jaringan NAT, ada adaptor terbright, kemudian jaringan internal, kemudian adaptor hanya host, dan driver generik. Seperti itu. Yang biasa terpasang di awal itu adalah NAT. Mode NAT, mode ini akan menghubungkan sistem operasi guest ke jaringan luar, biasanya internet, dengan koneksi terpisah dengan sistem operasi host. Jadi mode NAT ini merupakan mode spesial, di mana nanti si sistem operasi itu akan memiliki IP address tertentu yang tidak sama dengan IP address, atau tidak satu jaringan dengan IP address yang berada pada komputer host. Jadi bisa kita lihat, ini Windows 7 sudah saya jalankan. Jadi nanti si IP address yang terpasang pada komputer yang terhubung NAT kita pilih di bagian LAN. Kita lihat detailnya. Nah, ini alamat IP yang terpasang pada sistem operasi guest pada VirtualBox. Itu alamatnya biasanya kalau menggunakan NAT itu depannya oktet pertamanya 10, kemudian .0, .2, .15. Itu alamat IP default jika kita menggunakan mode NAT. Mode ini terpisah dengan jaringan komputer yang host. Namun dengan mode ini atau dengan mode NAT, si komputer guest yang ada di VirtualBox itu bisa mengakses internet. Jadi kita lihat ini tampilan internet jika menggunakan sistem operasi guest yang ada di VirtualBox. Seperti ini
internetnya jalan, bisa digunakan jika kita melakukan perintah ping misalnya ke IP DNS Google, itu akan tersambung. Nah, kemudian kalau kita misalnya ngeping juga pakai DNS, itu akan terhubung. Ya, itu mode NAT pada sistem operasi VirtualBox. Kemudian mode selanjutnya itu adalah jaringan NAT atau NAT network. Mode ini akan menghubungkan sistem operasi GES ke sistem operasi GES. Jadi nanti ada beberapa sistem GES atau beberapa sistem operasi yang ada di VirtualBox itu dijalankan sekaligus. Kemudian nanti masing-masing itu bisa terhubung dengan jaringan luar, biasanya internet. Jadi seperti jaringan NAT yang standalone tadi, itu yang jaringan NAT network ini atau jaringan NAT ini itu sama-sama bisa juga mengakses internet secara bersamaan. Oke, sekarang kita lihat bentuk jaringan atau mode jaringan NAT atau NAT network. Tapi sebelum kita melakukan pengubahan menjadi jaringan NAT, ini di bagian preferensi, di bagian jaringan itu kita harus menambahkan dulu. Jadi jaringan NAT-nya harus dibikin atau dikasih nama ya, NAT net aja, misalnya contoh ya seperti ini. Jadi nanti ada nama jaringan, bisa pakai bawaan atau enggak. Kemudian alamat jaringannya ini sudah dibuatkan dari awal, kita pakai saja yang dari settingan bawaan VirtualBox dan kita oke. Kemudian di sistem operasi yang pertama itu kita setting jaringannya. Jadi jaringan NAT, nanti pilih yang tadi yang sudah dibuat NATnet ya. Kemudian di yang kedua pun itu kita pilih mode jaringannya jaringan NAT. Kemudian ini diganti namanya jadi NATnet atau namanya pilih yang NATnet. Jadi nanti jaringannya harus sama namanya. Sekarang kita jalankan kedua sistem operasi tersebut. Jika kedua sistem operasinya sudah berjalan dengan baik, kita cek di masing-masing alamat IP-nya. Yang ini mendapatkan alamat IP karena tadi itu dibikin DHCP, jadi ini langsung mendapat alamat IP dari settingan VirtualBox. Yang ini 10.0.2.4. Sementara yang satunya lagi itu alamat IP-nya mendapatkan alamat 10.0.2.15. Kemudian kita coba cek koneksinya dari yang sini ke yang sana, ping ke 10.0.2.4 itu terkoneksi. Kemudian kita cek di bagian yang satunya lagi, kita ping ke alamat IP yang sebelah 0.2.15. Oke, tersambung. Jaringan NAT ini selain bisa saling menghubungkan dengan komputer atau sistem operasi di GES, itu bisa terkoneksi dengan sistem operasi host. Cuman dari host itu tidak bisa connect ke sistem operasi GES atau sistem operasi yang ada di VirtualBox.
jadi licik gitunya. Ari ti VirtualBox bisa ningali ke host, ari ti host teu gak bisa lihat drive atau sistem operasi yang ada di GES. Itu bisa kita coba dengan kita cek lagi ya, kita ping, kita coba ping ke sistem operasi GES host. Di host ini alamat IP nya itu 30.30.30.253. Kita coba cek koneksinya dari host ke GES. Terkonek atau tidak ya, kita ping ke 10.0.2.4. ini tidak terkoneksi, maupun ke satunya lagi. Tapi dari sistem operasi GES dari VirtualBox itu kita bisa ngeping ke komputer host ya. Ini terbukti terkoneksi. Kemudian kita cek lagi di bagian yang satunya lagi, kita ping ke 30.30.30.253. ini terkoneksi ya. Coba kita cek dengan melihat folder share yang ada di sistem operasi host atau yang ada di komputer. Kita pilih di bagian network, nanti di bagian URL ininya kita masukkan alamat IP dari komputer host 253. Nah, ini folder user di public itu kelihatan ya. Ini bisa kita cek ini di bagian user yang di share ke public, di bagian user public. Nah, ini ada. Jadi kalau di sini saya masukkan aja misalnya teks txt, ini aja buat contoh ya. Nah, nanti di bagian user di public, di bagian download ini sudah ada teks yang saya buat tadi. Kita cek juga di sebelah sini di sistem operasi GES nya yang Windows 7 satunya lagi. Kita klik bagian network, kita masukkan alamat IP nya // ya, ini 253. Nah, ini kita lihat user, kemudian tadi saya menyimpan suatu file teks dari download, ini ada ya. Jadi jika kita menggunakan mode jaringan NAT network atau jaringan NAT, itu antar GES bisa terhubung, kemudian dari GES itu bisa melihat host. Hanya saja kekurangannya host tidak bisa melihat ke sistem operasi GES. Seperti itu. Mode selanjutnya itu adalah mode bright. Nanti jadi kalau pakai mode ini nanti sistem operasi GES itu akan satu jaringan dengan jaringan yang ada pada komputer host. Jadi nanti dari GES itu dihubungkan ke jaringan luar menggunakan interface yang ada pada host. Jadi nanti sistem operasi yang ada di GES itu bisa satu jaringan atau terkoneksi dengan komputer yang ada di host. Kalau pada mode ini nanti kedua sisi dari sistem operasi akan bisa saling melihat. Jika tadi pada bagian NAT network itu hanya GES yang bisa melihat host, pada bagian bright ini host bisa melihat bagian dari GES karena satu jaringan. Jadi nanti dihubungkan, apakah itu menggunakan kabel atau WiFi itu sama saja ya. Jadi nanti pada bagian host itu diperiksa LAN atau jaringan pada adapter atau pada LAN card mana yang
on atau yang menyala atau posisinya aktif. Sekarang kita lihat bentuk simulasinya. Ini kita lihat jaringannya. Ini menggunakan jaringan NAT bekas tadi. Jadi ini bisa secara real time atau on the fly diganti menjadi adaptor terbright. Cuma nanti ini mesti diperiksa dulu ke interface mana yang terhubung atau interface mana yang aktif ya. Kita cek dulu. Jadi yang aktif nanti itu ini yang terhubung dengan jaringan itu adalah menggunakan NIC atau LAN card dengan merek Intel. Jadi nanti disamakan dengan Intel. Ini muncul dua nama karena di komputer host itu ada dua NIC atau dua LAN card. Kita pilih yang on atau yang aktif. Ini menggunakan yang Intel. Kemudian yang di sini kita ubah juga nanti jadi terbright. Nanti pilih yang Intel juga. Oke, jika sudah kita cek di bagian masing-masing sistem operasi. Itu kita cek alamat IP-nya apakah sama satu jaringan atau tidak. Nah, ini alamat IP-nya sudah berubah, sudah sama dengan jaringan yang ada di komputer host. Tadi yang host alamat IP-nya itu 30.30.30.253. Sementara yang Windows 7 di VirtualBox ini dapat alamat IP belakangnya oktet pertamanya 251. Sekarang kita cek yang satunya lagi. Yang ini dapat IP-nya itu 30.30.30.250. Nah, sekarang kita coba cek saling keterkaitan atau keterkoneksiannya. Kita ping ke alamat IP komputer host 30.30.30.253. Ini terkoneksi dengan baik. Kemudian kita cek di sini, kita ping ke komputer host 30.30.30.253. Nah, ini terkoneksi dengan baik. Kita tutup. Kemudian kita bikin dulu folder share di sini biar nanti pas ngecek di ini ada public nih. Ini kita bikin di public download komputer yang ada di VirtualBox. Ini bikin teks dokumen ya. Windows 7 txt. Sementara yang di sini kita kasih kita bikin pada bagian user yang public. Ini di bagian download misalnya kita bikin juga new text dokumen di Windows 7 2 misalnya yang ini. Kalau sudah nanti ditutup, kita tutup. Tadi yang mesti diingat-ingat ini IP-nya 251, yang satunya lagi 250, atau kita biarkan saja terbuka biar mudah nanti ngeceknya. Kita buka, kita lihat yang ini IP-nya 30.30.30.250 ya. Sekarang kita cek di komputer komputer host. Kita masukkan IP dari 251. Oh, ininya kelupaan, tidak di setting dulu ya.
bagian ini kita setting dulu di bagian networknya, biar nanti tidak usah pakai username dan passwordnya di off. Save. Sudah. Kemudian di satunya lagi itu kita set turn off password. turn on, kemudian turn on, kemudian ininya turn off. Save. Kemudian di komputer satunya lagi tadi turn on-nya belum dinyalakan. Nanti yang bagian ini turn off sudah, ini turn on. Save. Kita tutup. Kita cek pada bagian gas. Nanti ini kasih IP 30.30.30.250. Nah, nanti kita lihat di bagian download tadi sudah dibikin Windows 7.2 tuh yang ini. Nah, sekarang kita cek menggunakan IP yang satunya lagi 30.30.30.251. Nah, nanti yang di 251 itu ada file yang telah saya buat tadi di masing-masing folder download yang terletak pada user public download. Itu kurang lebih mode jaringan dengan menggunakan mode Braille. Terus ini karena terhubung dengan jaringan Braille dengan menggunakan Braille, ya tentu saja jika di jaringan yang ada di host itu ada internetnya, ini juga sama dapat bisa terhubung dengan internet. Ini sama bisa terhubung dengan internet. Ya, itu mode jaringan dengan menggunakan mode Braille. Mode selanjutnya itu adalah jaringan internal atau internal network. Jadi mode ini akan menghubungkan sistem operasi GES ke sistem operasi GES lainnya tanpa terhubung dengan jaringan luar. Kalaupun nanti pengen dihubungkan dengan jaringan luar, jadi ini nanti di salah satu sistem operasi yang ada di GES itu harus di-connect, misalnya menggunakan NAT atau menggunakan Braille, seperti itu. Jadi ini jika hanya menggunakan jaringan internal murni, ini kedua sistem operasi ini akan terisolasi dari jaringan luar. Sekarang kita lihat di sistem operasi yang ada di VirtualBox-nya, kita set jaringannya menjadi jaringan internal. Ini jaringan internal ini harus diberi nama, ini bawaannya pakai antena, cuma bisa kita setting misalnya jadi internal misalnya. Nah, setelah yang ini di set internal, ini agar bisa terhubung dengan sistem operasi yang kedua, itu di jaringannya juga itu harus di setting namanya sama. Jadi kalau yang satu internal, yang kedua juga harus internal agar bisa nanti terhubung. Jadi jangan dibuat jadi berbeda. Misalnya yang ini inetnet, intnet misalnya ya. Kemudian yang ini pakai yang internal misalnya, itu tidak akan terhubung. Jadi dua-duanya harus menggunakan nama yang sama. Ini harus menggunakan internal juga, seperti itu. Nah, karena dua sistem operasi ini dihubung secara internal, kemudian di salah satu tidak ada server DHCP, maka itu pada saat di setting pertama kali itu akan mencari server DHCP. Ini ada tampilan animasi
yang lagi muter gini sebetulnya lagi mencari server DHCP. Jika tidak ada server DHCP di antara kedua jaringan tersebut, itu kita harus men-setting secara manual. Misalnya ini di setting alamat IP-nya dengan cara statis 192.168.0.1 misalnya. Kemudian di sistem operasi yang satunya juga itu kita bikin sebuah atau isi dengan pengalamatan yang satu jaringan dengan jaringan yang ada di VirtualBox yang ini. Kita isi pengalamatan IP-nya. Ini kita isi nomnya. Goreng dog dedek. Goreng dog. Goreng dog. Oh, goreng kita. 2. Nah, ini kita sudah isi dengan alamat IP-nya masing-masing. Tinggal nanti di tes koneksinya. Kita tes koneksi dari sini. Kita cek dulu IP-nya, IP config. Itu IP-nya 02, kita ping ke 01. Itu terhubung ya. Kemudian kita cek di bagian yang sistem operasi Windows 7 yang satunya lagi. Kita cek IP-nya itu 0.1, kita ping ke 192.168.0.2. terhubung. Jadi ini merupakan mode jaringan yang menghubungkan antara virtual host antara sistem operasi GES di VirtualBox tanpa terhubung dengan jaringan luar. Jikalaupun nanti ingin terhubung dengan jaringan luar, maka di salah satu sistem operasi GES di VirtualBox itu harus ditambah adapternya satu lagi. Jadi harus ditambah satu adapternya lagi. Seperti itu ya. Itu untuk yang jaringan internal. Kemudian satu mode lagi yaitu adaptor hanya host atau host only adaptor. Itu mode ini akan menghubungkan sistem operasi GES ke sistem operasi host menggunakan adaptor virtual pada sistem operasi host. Nah, untuk yang sistem operasi atau mode virtual host only itu pengaturan jaringannya itu sebetulnya diatur oleh di bagian manajer jaringan host. Jadi nanti alamat IP yang diperoleh di masing-masing PC atau sistem operasi baik host maupun GES itu bisa menggunakan atau bisa didefinisikan atau bisa ditentukan alamat IP-nya ya berikut prefixnya. Kemudian apakah itu nanti difungsikan sebagai server DHCP atau difungsikan secara manual ya. Cuma nanti di bagian network adapternya yang ada di sistem operasi host yang ada di komputer yang asli itu dibuat secara manual, sementara yang lainnya itu diatur secara DHCP. Kemudian alamat IP yang bisa dibagikan untuk server DHCP tersebut itu dari 101 sampai 254 ya. Kita coba cek adapter virtual box-nya. Nah, ini VirtualBox host only ini digunakan pada mode host only adapter. Kita cek
alamat IP-nya itu 56.1. Ini sudah di set oleh VirtualBox pada saat pertama kali instalasi ya. Jadi ini adapter yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer host dengan jaringan komputer guest. Ini salah satu mode yang bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan VirtualBox atau OS yang ada di VirtualBox ke sistem operasi host atau yang ada di komputer. Nah, kita coba yang di Windows 7 ini, kita set jaringannya menjadi adapter host only. Nanti yang dipergunakan itu VirtualBox host only Ethernet adapter. Ini bisa kita buat beberapa buah melalui menu tadi ya yang di berkas. Jadi ini di manajer jaringan host itu bisa saja kita membuat lagi satu jaringan untuk VirtualBox host only. Jadi nanti akan tercipta dua. Kita cek di bagian komputer host. Ini sudah ada dua nih. Ini yang VirtualBox host only, ini yang Ethernet. Sama-sama dua-duanya itu VirtualBox. Cuman kalau kebutuhannya cuma satu itu nggak usah banyak-banyak. Terus ini juga kita bisa hapus. Jadi yang kita pakai itu satu bawaan pertama kali melakukan instalasi seperti itu ya. Kemudian ini kita pakai yang ini, kita pakai yang pertama ya. Ini yang kedua kita matikan saja dulu. Nanti kita pakai yang pertama. Ini kita set itunya VirtualBox host only. Nah, ini kita coba set alamat IP-nya itu, kita bikin otomatis apakah dapat alamat IP atau tidak. Kita cek di status, di detail nih, ini udah dapat alamat IP 56101 sesuai dengan apa yang tadi telah didefinisikan atau telah dibuat pada bagian manager host di VirtualBox ya. Jadi ini alamatnya 56101. Kemudian kita cek di command prompt ya, pakai perintah ipconfig, itu alamatnya betul 56.101. Kita ping ke alamat IP tadi yang ada di host, itu yang 56.1. Ini terhubung ya. Kemudian kita coba ping dari komputer guest. Kita cek, kita ping ke 101, ping 192.168.56.101. Ini terhubung ya. Jadi antara host dan guest ini terhubung melalui adapter yang namanya VirtualBox host only yang ada di komputer guest, komputer host. Seperti itu ya. Itulah beberapa mode yang sering digunakan untuk melakukan simulasi jaringan pada VirtualBox. Mudah-mudahan di video selanjutnya itu bisa kita buat semacam jaringan simulasi di mana di jaringan tersebut itu terdapat beberapa mode jaringan atau gabungan beberapa mode jaringan. Untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.